Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur memuji kepada Allah yang masih berkenan memberikan kepada kita kesempatan waktu luang, memberikan kepada kita kesehatan dan kekuatan yang dengan izinnya kita dapat melaksanakan kewajiban kita, memaksimalkan ketaatan, memaksimalkan untuk selalu berada dalam ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian salawat dan salam kita kirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita dan mencontohkan kepada kita jalan-jalan kebaikan, jalan-jalan yang dengannya kita dapat menjadi hamba-hamba Allah, yang dengannya mudah-mudahan kita mendapatkan kecintaan dari Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan kita selalu berusaha untuk selalu mengikuti tuntunan ajaran yang diwariskan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kembali pada malam hari ini sambil kita menunggu datangnya waktu salat Isya, kembali kita akan melanjutkan kajian kita pada pembahasan kitab Al-Faraid atau Al-Mawaris terkait dengan masalah warisan. Pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan apa yang dimaksud dengan Al-Faraid, apa itu warisan, dan apa itu ilmu Al-Faraid atau ilmu Al-Mawaris. Begitu pula pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan al-huquq al-muta'alliqah bit-tarikah, hak-hak yang terkait dengan harta yang ditinggalkan oleh si mayit. Jadi sebelum pembahasan warisan, sebelum pembagian warisan, maka kita juga harus mengetahui apa yang terkait dengan hak-hak harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia itu. Ada 4 yang kita sebutkan. Yang pertama adalah mu'natu tajhiz, yaitu biaya penyelenggaraan jenazah, 1. Kemudian yang kedua, pelunasan utang, baik utang kepada Allah dan begitu pula utang kepada sesama manusia, itu harus diselesaikan sebelum pembagian warisan. Kemudian yang ketiga adalah wasiat, dan yang keempat al-irs. Barulah setelah itu terkait dengan pembagian warisan. Ini sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu asbabul irs. Dalam kitab ini disebut asbabul irsi. Apa yang menjadi sebab seseorang itu mendapatkan warisan? Jadi warisan itu seperti yang kita ketahui adalah berpindahnya kepemilikan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Maka apa yang menyebabkan seseorang itu mendapatkan warisan?
asbabul irth. Dalam kitab ini dikatakan asbabul irsi salasatun, sebab seseorang mendapatkan warisan itu adalah 3 hal atau 3 perkara, salah satu daripada 3 perkara. Wahia, yang pertama, al-awwal an-nikah, dengan sebab pernikahan. Ya, jadi dengan sebab pernikahan seseorang itu bisa mendapatkan warisan. Ya. Nikah yang bagaimana? Di sini dikatakan wa huwa aqduz zawjiyati as-sahih bisyahidaini wa waliyyin walau lam yahsul bihi wat'un wala khulwah atau wala khalwah. Jadi apabila pernikahan itu adalah pernikahan yang sah, ya. Kapan pernikahan itu dikatakan sah? Ya, bisyahidaini wa waliyyin, ketika pernikahan itu dihadiri oleh 2 saksi dan ada wali dari wanita itu. Sehingga akad nikah itu dikatakan sah. Jadi kalau ada pernikahan dan pernikahannya itu sah, maka pernikahan tersebut menyebabkan seseorang dapat mendapatkan, seseorang menjadi salah satu faktor seseorang itu mendapatkan warisan. Ya. Ya, meskipun tentunya pada saat akad nikah itu tidak boleh, ya, jangan disebut. Ya. Ya. Kenapa engkau menikah? Ya, supaya saya dapat warisan dari engkau. Ya. Ya. Itu tidak seperti itu. Ya. Jadi pernikahan itu menjadi sebab, ya, meskipun tidak perlu dilafadzkan. Tetapi pernikahan yang sah. Jadi kalau ada pernikahan yang tidak sah, maka dia tidak menjadikan seseorang itu mendapatkan warisan. Katakanlah pernikahannya tanpa ada saksi, atau bahkan tanpa ada wali. Tidak ada saksi, tidak ada wali. Pernikahan apa itu? Iya, pernikahan batil, pernikahan yang tidak sah. Maka ini tidak menyebabkan seseorang itu mendapatkan warisan. Jadi kalau pernikahannya sah, ada saksi, ada wali, ya, meskipun tidak ada walimahnya, ya, katakanlah qadarullah tidak ada rezeki atau ininya tidak cukup, tidak mengadakan walimah, tapi ada saksi dan ada wali. Wali bukan wali-walian tapi wali yang memang sah, ya. Bapak dari wanita itu atau laki-laki yang memiliki hak perwalian yang sah, ya, dari wanita itu, ya, maka dikatakan akad nikahnya itu sah, ya. Setelah akad nikah, salah satunya meninggal dunia, qadarullah. Setelah akad nikah yang sah, maka masing-masing itu, ya, jadi kalau laki-lakinya yang meninggal, pengantin laki-lakinya meninggal setelah akad nikah, maka yang perempuan itu menjadi ahli waris. Ya. Maka di sini dikatakan walau lam yahsul bihi wat'un wala khalwah, meskipun setelah akad nikah itu sama sekali tidak pernah disentuh wanita itu, tidak pernah terjadi hubungan suami istri, atau tidak pernah berkhalwat, berdua-duaan dengan wanita itu, ya. Jadi penyebab mendapatkan warisan itu adalah akad nikah yang sah, walaupun setelah itu tidak terjadi hubungan suami istri. Maka cukup dengan akad nikah yang sah itu menjadi penyebab seseorang itu mendapatkan hak
warisan. Ya. Apa dalilnya? Di sini dikatakan li'umumi qaulihi ta'ala walakum nisfu ma taraka azwajukum. Ya. Berdasarkan keumuman ayat atau firman Allah Subhanahu wa taala, walakum nisfu ma taraka azwajukum, dan bagi kalian wahai para suami setengah dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istri kalian. Siapa itu istri? Seorang wanita yang dinikahi dengan pernikahan yang sah meskipun belum terjadi hubungan suami istri. Nah, begitu pula sebaliknya. Nah, itu yang pertama. Jadi sebab seseorang mendapatkan warisan itu karena pernikahan. Yang kedua adalah an-nasab, dengan sebab hubungan nasab. Apa itu an-nasab? An-nasab itu ay al-qarabah minal mayyit, adanya hubungan kekerabatan dengan si mayit, dengan orang yang meninggal dunia. Wahiyal ittisal al-adawi baina insanin wa akharina biwiladatin qaribatin au ba'idah, yaitu adanya hubungan yang terjadi akibat hubungan biologis yang terjadi antara seseorang dengan yang lainnya akibat adanya proses melahirkan, biwiladah. Baik yang menjadi penyebab seseorang itu mendapatkan keturunan, dalam hal ini seorang laki-laki, atau yang melahirkan secara langsung yaitu seorang wanita. Jadi semua yang terlibat dalam proses seseorang itu mendapatkan anak dan hal-hal yang terkait dengan itu baik secara dekat ataupun secara jauh, maka itu disebut dengan nasab. Makanya nasab itu ada nasab yang dekat dan ada nasab yang jauh. Kerabat itu ada kerabat yang dekat, ada kerabat yang jauh. Tapi kekerabatan ini diikat oleh satu ikatan, adanya hubungan biologis yang menyebabkan seseorang itu mendapatkan keturunan, baik secara langsung ataupun tidak langsung, baik yang dekat ataupun yang jauh. Itu yang disebut dengan nasab. Nah, kemudian di sini dikatakan watashmalul usul wal furu' wal hawashi. Jadi hubungan nasab itu dibagi tiga oleh para ulama. Ada yang masuk dalam kategori usul, ada yang masuk dalam kategori furu', dan ada yang masuk dalam kategori hawashi. Di sini dikatakan fal usul, disebut al usul, asal. Fal usul al aba wal ajdad wa in alau bi mahdidz dzukur. Jadi al usul itu yang ke atas, bapak, bapak, al ajdad, kakek, kakek kita. Itu yang ke atas, itu namanya usul, yang ke atas. Itu dalam bahasa Arab al usul, ini asal usul kita. Itu disebut dengan nasab. Nasabnya tapi masuk dalam kategori usulu an nasab. Garis keturunan kita yang ke atas. Bapak kita, kakek kita, bapaknya kakek kita, kakeknya bapak kita, dan seterusnya ke atas. Itu namanya usul. Wal furu' ada juga cabang ke bawah. Al furu' itu al aulad wa auladu al banin wa in nazalu, anak kita. Kemudian kalau anak kita punya lagi anak, dia lagi punya anak, dan seterusnya ke bawah. Itu namanya furu'. Al hawashi, hawashi itu yang sama. Hawashi, siapa itu hawashi? Saudara kita, baik sekandung atau saudara kita sebapak, seibu. Itu namanya hawashi.
Jadi baik yang ke atas, ke bawah ataupun yang yang ke samping. Nah, ini para jamaah sekalian. Jadi itu yang disebut dengan nasab. Jadi karena nasab ini, nasab ini seseorang itu mendapatkan warisan. Apakah semua usul, semua furu', semua hawashi dapat warisan? Nanti kita jelaskan setelah ini. Jadi tidak semua juga kerabat kita itu menjadi ahli waris, tapi ini mukaddimah, jadi belajar faraid itu jangan langsung ini dapat berapa. Kita harus belajar mukaddimahnya dulu, bahwa yang menyebabkan seseorang dapat warisan itu yang pertama karena pernikahan, kemudian yang kedua karena ada hubungan nasab. Nasab itu dibagi 3. Ada yang masuk dalam kategori usul, yang ke atas, ada yang furu', dan ada yang melebar ke samping. Nah, semuanya itu menyebabkan seseorang bisa mendapatkan. Apakah otomatis dapat warisan? Tunggu dulu, jangan tergesa-gesa. Nanti kita jelaskan dari semua ini siapa yang berhak mendapatkan warisan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, al-wala. Yang ketiga namanya wala. Ini sudah pernah kita jelaskan sedikit, wa huwa rabitatun sababuha ni'matul mu'tiq ala raqiqihi bil 'itqi. Ini penyebabnya adalah wala. Apa itu wala? Rabitah, sebuah ikatan yang disebabkan adanya pemberian kemerdekaan dari seseorang kepada budaknya yang dimerdekakan. Itu wala namanya dalam bahasa Arab, Jadi adalah nikmat nikmat pembebasannya dari status budak. Status budak. Itu namanya wala, Maka nanti dalam pembagian orang-orang yang berhak mendapatkan warisan, pasti yang terakhir selalu disebut al-mu'tiq atau al-mu'tiqah, orang yang memerdekakan budak. Jika budak itu tidak memiliki, budak yang telah dimerdekakan itu tidak memiliki kerabat, dia tidak punya anak, dia tidak punya, tapi masih memiliki orang yang pernah masih hidup orang yang memerdekakannya, maka orang yang memerdekakan itu berhak untuk mendapatkan warisan dari budak yang telah dia merdekakan. Itu al-mu'tiq namanya. Maka dari sini para jamaah sekalian, sebenarnya sebab yang terbesar itu cuma 2. Yang pertama karena pernikahan, dan kemudian yang kedua karena ada hubungan nasab. Itu yang paling besar. Adapun yang ketiga al-wala, itu sedikit, dan apalagi kalau untuk kasus sekarang hampir dikatakan tidak ada untuk saat ini. Nah, ini yang masuk dalam kategori asbab al-irth, sebab-sebab seseorang itu mendapatkan warisan. Kemudian kita berpindah kepada pembahasan selanjutnya, yaitu mawani'ul irth. Mawani'ul irthi, apa yang menghalangi seseorang itu mendapatkan sebabnya sudah ada. Sebabnya sudah ada, baik karena pernikahan, atau karena nasab, atau karena wala yang ketiga tadi. Tapi tidak secara otomatis kalau sebabnya sudah ada otomatis dapat warisan. Ada perkara-perkara yang dapat menghalangi seseorang itu mendapatkan warisan. Ini yang disebut dengan mawani'ul irthi. Hal-hal yang menghalangi seseorang mendapatkan warisan. Apa yang menghalangi seseorang mendapatkan warisan? Ada 3 juga. Di sini dikatakan mawani'ul irthi salasatun.
penghalang atau yang menghalangi seseorang mendapatkan warisan itu ada 3. Yang pertama, al-qatlu, dengan sebab pembunuhan. Dengan sebab pembunuhan. Di sini dikatakan ittafaqal ulama ala anna al-qatl al-'amd al-muharram mani'un minal miras. Para ulama kita bersepakat bahwa pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja, ya, yang diharamkan, ya, pembunuhan apabila dilakukan dengan sengaja dan pembunuhan itu diharamkan, ya, ya, maka pembunuhan yang seperti ini menjadikan seseorang itu terhalang untuk mendapatkan warisan, ya. Faman qatala muwarrisahu zulman la yarisuhu. Faman qatala muwarrisahu zulman, siapa yang membunuh orang yang akan mewariskan hartanya kepadanya secara zalim, ya, dengan sengaja, maka orang itu tidak berhak untuk mendapatkan harta warisan. Ada seorang anak terlilit utang, naudzubillahi min dzalik, terdesak untuk bayar utang. Saya cari ke sana kemari tidak dapat. Akhirnya muncul godaan setan, pikiran jahat. Bagaimana cara dapat harta cepat? Akhirnya dia melakukan tindakan pembunuhan. Yang dia bunuh siapa? Naudzubillahi min dzalik. Yang dia bunuh bapaknya. Dalam penjelasan yang lalu kita katakan syarat warisan itu ada berapa? Ya, meskipun tidak ada dalam kitab ini. Ada berapa syarat mendapatkan warisan? Ada 3, ya. Yang pertama, tahakkuk mautil muwarris, ya, orang yang mewariskan itu sudah jelas meninggal dunia. Ini meninggal dunia karena mati. Ya. Yang kedua, orang yang menjadi ahli waris itu hidup. Itu kan syarat yang kedua. Dan ada harta warisan, al-irs. Jadi 3. Nah, ini terpenuhi semuanya. Sebabnya terpenuhi. Ini bapak dan anak. Anak itu ada hubungan apa namanya? Nasab. Tapi dia tidak mendapatkan warisan karena ada yang menghalangi. Apa penghalangnya? Membunuh. Jadi kalau ada seorang ahli waris yang membunuh orang yang akan mewariskan hartanya dengan sengaja, maka atau dia yang merencanakan pembunuhan itu, meskipun dia tidak ikut membunuh secara langsung, tapi terbukti dia yang menjadi sutradara. Naudzubillahi min dzalik. Semoga kita dilindungi oleh Allah dan keluarga kita dari hal-hal yang seperti ini. Ya. Dia yang menjadi orang di balik layar, ya, pembunuhan itu. Maka kalau terbukti benar seperti itu, maka orang ini sama sekali tidak berhak sedikit pun untuk mendapatkan warisan. Apa dalilnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa lil qatili minal mirasi syai'un." Orang yang membunuh tidak sama sekali berhak untuk mendapatkan harta warisan walaupun sedikit. Jadi tidak perlu dikasihani. Orang yang membunuh seperti ini itu sama sekali tidak berhak untuk mendapatkan warisan. Ada satu kaidah yang disebutkan, ya, kalau ingat ini kita selalu ingat kaidah. Saya selalu ingat kaidah yang disebutkan, ya, oleh guru saya waktu belajar warisan itu. Kaidahnya mengatakan, man istajala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Ya, siapa yang istajala syai'an, siapa yang tergesa-gesa untuk mendapatkan sesuatu padahal belum waktunya, maka dihukum bahwa dia tidak mendapatkan sesuatu itu. Ya, jadi tergesa-gesa untuk mendapatkan sesuatu, dia tergesa-gesa untuk dapatkan warisan.
Ya. Saking tergesa-gesanya dia sampai membunuh orang tuanya, naudzubillahi min dzalik. Maka uqiba bihirmanihi, maka dia dihukum dengan tidak mendapatkan sama sekali dari apa yang dia inginkan. Nah, seperti itu. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, yang menghalangi mendapatkan warisan itu ar-riqqa, karena status budak. Maka di sini katakan fala yarisul abdu qaribahu. Jadi kalau ada seorang budak, maka status budaknya itu menghalangi dia untuk mendapatkan warisan dari kerabatnya. Li'annahu idza warisa syai'an fasayakunu li sayyidihi dunahu. Karena seorang budak itu tidak memiliki harta dalam Islam, atau tidak dibenarkan untuk memiliki harta. Harta yang dimiliki oleh budak itu otomatis menjadi milik tuannya. Wa huwa kadzalika la yuwaris. Sebagaimana seorang budak itu tidak mewariskan. Tidak mewariskan karena tidak, dalam Islam dia tidak memiliki hak kepemilikan. Maka apa yang mau diwariskan kalau dia tidak mempunyai status hak kepemilikan? Nah, itu yang kedua. Dan ini alhamdulillah sudah kita jelaskan pada penjelasan atau pertemuan pelajaran kita sebelum kita masuk pada pembahasan tentang warisan. Yang ketiga, para jamaah sekalian, yang menjadikan seseorang itu terhalang untuk mendapatkan warisan adalah ikhtilafuddin bainal muwarris wal waris. Apa itu? Perbedaan agama antara seorang yang mewariskan dan ahli warisnya. Orang tuanya muslim, tapi anaknya Nasrani atau Yahudi, berbeda agama, atau sebaliknya, yang meninggal anaknya muslim tapi orang tuanya yang masih hidup berbeda agama. Maka ikhtilafuddin, perbedaan agama ini menghalangi seseorang untuk mendapatkan warisan. Dalam hukum Islam seperti itu. Hukum Islam itu, agama itu di atas segala-galanya. Bahkan agama itu tidak boleh dikalahkan oleh nasab. Meskipun kalau kita seorang anak, maka dalam Islam tetap diperintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua, meskipun kedua orang tua tersebut itu berbeda agama. Selama orang tua itu tidak memaksa anaknya itu untuk melakukan kesyirikan atau kemaksiatan kepada Allah. Itu prinsipnya. Tapi ketika salah satu dari orang tua itu meninggal dunia atau sebaliknya meninggal dunia, maka hak waris itu tidak didapatkan karena ada yang menghalanginya. Apa dalilnya? Dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yarisul kafirul muslim walal muslimul kafir. Seorang muslim tidak mendapatkan warisan dari seorang kafir, dan seorang yang kafir tidak mendapatkan warisan dari seorang muslim. Jadi ikhtilafuddin, perbedaan agama, perbedaan keyakinan antara orang yang mewariskan dan orang yang mendapatkan warisan, meskipun semua sebabnya dan syaratnya terpenuhi. Syaratnya terpenuhi, sebabnya ada, karena hubungan nasab dan seterusnya, atau hubungan pernikahan. Jadi mohon maaf, apabila seorang laki-laki muslim boleh tidak menikahi seorang wanita yang ahlul kitab? Boleh tidak? Seorang laki-laki muslim menikahi ahlul kitab boleh tidak? Secara hukum asalnya boleh. Secara hukum asalnya boleh. Tapi ingat konsekuensinya, bahwa kalau salah satunya meninggal dunia, tidak boleh saling suaminya meninggal dunia, istrinya tidak dapat warisan. Istrinya meninggal dunia, suaminya tidak, karena ada yang menghalangi. Makanya berpikir sebelum menikahi ahlul kitab. Dan tidak ada alasan sekarang ini untuk tidak menikahi wanita muslim. Memangnya wanita muslimah kurang sehingga harus menikah dengan ahlul kitab?
Ya, ada konsekuensi yang harus difahami dari pernikahan itu. Kalau terjadi pernikahan itu, maka konsekuensinya seperti itu. Perbedaan agama menghalangi seseorang untuk mendapatkan warisan. Ya. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, berapa menit lagi? Salat Isya. Masih ya? Ya. Oh, 8 menit. Masih bisa. Kita masuk pada pembahasan selanjutnya, pembagian aqsamul warasah. Ini sudah mulai masuk ya. Ya, ingat. Ya, kita sudah masuk. Ini kita mukaddimahnya sudah selesai semua. Kita sudah jelaskan apa itu warisan, apa syarat-syarat warisan, apa penyebab untuk mendapatkan warisan, apa yang menghalangi. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan siapa saja ahli waris itu. Siapa saja ahli waris itu. Yang kita maksudkan ahli waris itu adalah orang yang memiliki hubungan dengan si mayit. Ingat, mayit. Jadi pikiran kita itu fokus pada yang meninggal dunia. Kalau kita katakan ahli warisnya itu bapak, berarti bapaknya siapa? Bapaknya siapa? Mayit. Bukan bapaknya saudara kita, bukan. Bapaknya mayit. Kalau kita bilang saudara, saudaranya siapa? Mayit. Anaknya mayit. Itu ya. Itu mukaddimah yang penting, karena karena tidak paham itu akhirnya pikirannya kemana-mana. Jadi kalau kita belajar warisan, yang kita ingat siapa? Warisan itu yang punya hubungan kekerabatan dengan yang meninggal dunia. Jangan kemana-mana, dihubungkan dengan si mayit ini. Si mayit ini. Nah, di sini dikatakan al-warasatu ala qismain. Ahli waris itu dibagi dua. Zukurun wa inas. Ada ahli waris laki-laki dan ada ahli waris perempuan. Jadi Masya Allah, Islam itu luar biasa. Kalau di zaman jahiliyah, perempuan itu sama sekali tidak dapat warisan. Bahkan kalau ada seorang wanita ditinggal mati oleh suaminya, apa yang terjadi? Kalau ada seorang mati di masa jahiliyah, kalau ada seorang sebelum datangnya Islam, seorang wanita ditinggal mati oleh apa yang terjadi? Wanita itu diperebutkan oleh kerabat suaminya. Bahkan anaknya sekalipun dari suami ini, anaknya dari, bukan anak wanita itu ya, anak dari suaminya, dari selain wanita ini, anak tiri, itu boleh menikahi ibu tirinya. Wah, itu di zaman jahiliyah. Makanya turun ayat wala tankihu manakaha abaukum illa ma qad salaf. Dan janganlah kalian menikahi, tidak boleh lagi kalian menikahi wanita-wanita yang pernah dinikahi oleh bapak-bapak kalian. Jadi dahulu di masa jahiliyah, ibu tiri itu kalau meninggal suaminya, wanita yang ditinggal mati oleh suami itu jadi rebutan keluarga suami. Jadi dia dimasukkan dalam kategori harta warisan. Alhamdulillah datang Islam dan Masya Allah, wanita itu dimuliakan dalam Islam dan berhak mendapatkan warisan. Bahkan Masya Allah, secara hukum asalnya memang kelihatannya kecil, tapi penyebab mendapatkan harta dari warisan itu dan selainnya itu wanita lebih banyak dari laki-laki. Dan itulah keadilan Islam. Ada yang mengatakan, Ustaz, kenapa laki-laki dapat 2 bagian, wanita dapat 1 bagian? Itu kan selalu syubhatnya. Kenapa laki-laki dapat 2 bagian,
wanita dapat 1/3. Kita katakan iya betul, laki-laki dapat 2/3, tapi kalau dia menikah, dia mau menikah dengan perempuan, dia yang bayar maharnya wanita itu. Yang tadinya dapat 2/3 akhirnya karena dia bayar maharnya, dia yang akhirnya harta yang warisan yang dia dapatkan pasti berkurang. Sementara kalau wanita meskipun dapat 1, kalau ada laki-laki yang melamar wanita itu, maka sama sekali harta warisannya tidak berkurang, tidak goyang kata. Tidak goyang. Justru dia mendapatkan tambahan. Iya. Belum lagi nafkah yang diberikan oleh suaminya kepada wanita itu. Jadi luar biasa. Nah, tetapi secara prinsip ya, ada ahli waris dari kalangan laki-laki dan ada ahli waris dari kalangan perempuan. Nah, kita mulai para jamaah sekalian, kayaknya cuma bisa membahas yang laki-laki saja dulu. Fal warisuna minadz-dzakari 10. Ahli waris dari laki-laki itu ada 10. Ya, 10. Secara umumnya, kalau didetailkan bisa jadi 15, tapi yang kelihatannya disebutkan di sini 10 secara umum. Nah, ini bagi yang ingin mendalami ahli waris, ini harus ingin mendalami warisan, ini harus diingat baik-baik. Ya, jadi setiap ada yang meninggal dunia langsung tanya, siapa yang dia tinggalkan? Iya, siapa ini? Oh, ini. Oh, yang masuk ahli waris ini. Dari laki-laki. Yang dari perempuan siapa? Oh, ini. Ini yang ahli warisnya ini. Ya. Nah, itu dulu yang dipetakan. Jadi pertama, kalau kita ingin membagi warisan, yang kita petakan pertama kali siapa ahli warisnya dari laki-laki dan siapa ahli warisnya dari perempuan. Nah, itu yang harus kita tetapkan terlebih dahulu sebelum membagi harta warisannya berapa. Jadi sebelum berapanya, siapanya dulu. Nah, itu. Jadi jangan langsung berapa. Yang harus ditetapkan siapa. Jadi siapa yang berhak mendapatkan warisan. Nah, ahli waris dari laki-laki itu ada 10. Yang pertama dan yang kedua, al-ibn wa benuhu wa in nazal. Anak laki-laki itu yang pertama ya, anak laki-laki. Dan yang kedua, anak laki-laki dari anak laki-laki. Dan seterusnya ke bawah. Anak laki-laki 1. Yang kedua siapa? Anak laki-laki dari anak laki-laki. Ustaz, anak laki-laki dari anak perempuan tidak dapat warisan. Iya, tidak dapat warisan. Nanti kita jelaskan kenapa tidak dapat warisan. Jadi yang dapat warisan itu siapa? Anak laki-laki, cucu laki-laki tapi dari anak laki-laki. Ada cucuku Ustaz, tapi dari anak perempuan. Mohon maaf Pak, tidak dapat. Anak perempuan dapat ya, nanti anak perempuan dapat. Tapi anaknya, atau saya jelaskan saja. Karena kalau yang itu nanti dia punya bapak lagi. Nah, ya, otomatis dia punya harta dari jalur itu. Jadi yang dapat warisan itu yang pertama anak laki-laki. Dan yang kedua adalah cucu laki-laki dari anak laki-laki. Sudah 2. Dan seterusnya ke bawah. Jadi kalau tidak ada cucu laki-laki, cicit laki-laki dari cucu laki-laki. Seterusnya ke bawah. Ya, kalau tidak ada. Itu ke bawah. Apa dalilnya? Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayain. Ini masuk dalam kategori Allah mewasiatkan kepada kalian fi auladikum, pada anak laki-laki kalian. Anak-anak laki-laki itu baik anak laki-laki secara langsung atau anak laki-laki dari anak laki-laki ke bawah. Itu maksudnya aulad. Yang kedua dan yang keempat. Jadi ini digabung. Yang kedua dan yang ketiga dan yang keempat. Yang ketiga itu al-ab, bapak. Bapak wa abuhu wa in ala, dan bapaknya bapak.
Siapa bapaknya bapak? Kakek. Jadi bapak itu ahli waris ya, yang ketiga. Yang keempat, ahli waris yang keempat siapa? Dari laki-laki, bapaknya bapak. Dan seterusnya ke atas. Bapaknya bapak, kakeknya bapak. Kalau masih ada lagi. Ya. Masya Allah. Ada yang hafalkan nasabnya dari kakek ketiga atau kakek keempat? Ada yang hafal? Ini termasuk kelemahan kita. Kita tidak hafal nasab kita itu. Paling tinggi kita hafal siapa? Kakek dari bapak. Bapaknya kakek, kita tidak tahu siapa bapaknya kakek. Siapa dia? Ya, jadi sekarang mulai ajarkan anak-anak kita supaya nasabnya itu dia tidak lupa. Ya. Padahal nasab itu bagian dari hal yang perlu untuk kita ingatkan. Ya. Dan seterusnya. Ya. Dalilnya apa? Bahwa bapak itu dapat ya ke abil ab wa abil jad. Jadi seterusnya ya ke atas. Ya. Wali abawaihi likulli wahidin minhumas sudus mimma taraka in kana lahu walad. Dalam ayat ini dikatakan wali abawaihi, kedua orang tuanya, baik itu bapak ataupun ibu, itu mendapatkan 1/6 ya. Kita tidak bicara berapa bagiannya dulu, yang jelas menetapkan bahwa bapak itu dan seterusnya ke atas itu menjadi ahli waris dari kalangan laki-laki. Jadi sudah 4. Ingat, anak laki-laki dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah 2, yang ketiga bapak, yang keempat siapa? Bapaknya bapak, kakek, dan seterusnya ke atas. Berarti sudah 4. Yang kelima, al-akh, saudara laki-laki. Saudara laki-laki min ayyil jihati kana, dari semua jihad. Apa itu dari semua jihad? Jadi semua yang berstatus saudara laki-laki, baik laki-laki sekandung. Siapa itu laki-laki syaqik? Di sini dikatakan sawaun ayil jihati kana sawaun akana syaqiqan. Kalau dia seibu dan sebapak. Jadi saudara laki-laki seibu sebapak, itu namanya saudara laki-laki kandung. Ya, itu masuk dalam kategori ahli waris. Atau liab, atau saudara laki-laki sebapak tapi lain ibu. Paham ya? Sebapak tapi lain ibu. Maksudnya apa nih? Bapaknya 2 istrinya, betul. Bapaknya 2 istrinya dan sama-sama punya anak laki-laki, maka anak laki-laki dari istri yang lain itu adalah saudara laki-laki sebapak. Itu dapat warisan, itu ahli, bukan dapat warisan, maaf, dia menjadi ahli waris. Apakah dapat warisan? Nah, itu persoalan lain lagi ya, karena kita tetapkan dulu siapa yang jadi ahli waris. Jadi saudara kandung, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki sebapak. Yang selanjutnya masuk dalam kategori yang kelima ini auli atau saudara laki-laki seibu. Maksudnya apa saudara laki-laki seibu? Lain bapak tapi seibu. Artinya apa? Wanita itu ibu kita pernah menikah dengan 2 laki-laki dan mendapatkan anak laki-laki. Maka anak laki-laki dari bapak yang lain itu dikatakan saudara laki-laki seibu. Saudara laki-laki seibu itu masuk dalam kategori ahli waris. Yang kelima ya, itu yang kelima. Jadi yang kelima ini sebenarnya 3 kalau mau didetailkan. Makanya sebagian para ulama tidak mengatakan 10, 15 itu ya. Karena sebenarnya yang saudara laki-laki ini didetailkan jadi 3 bagian. Ya, mudah-mudahan difahami. Yang ke-6, ibnul akh, anak dari saudara laki-laki. Anak saudara laki-laki. Jadi kita punya saudara laki-laki, punya
anak. Apa namanya kalau kita bahasa Indonesia? Keponakan. Ya, ponakan. Itu ahli waris itu. Dari saudara laki-laki. Anak laki-laki dari saudara perempuan bukan ahli waris. Anak laki-laki dari saudara perempuan yang dimasuk dalam kategori ahli waris itu anak laki-laki dari saudara laki-laki saja. Ya, nanti antum pikirkan kenapa sih tidak dikasih. Nanti dia dapat ya sebenarnya kalau mau ini, kalau tidak ada itu nanti dia, kalau kita belajar warisan ada namanya zawil arham ya. Kalau tidak ada yang seperti ini diberikan kepada kerabat yang terdekat yang sama posisinya. Iya. Tapi kalau ada ya mereka yang didahulukan. Jadi ibnul akh. Tapi yang dimaksud ibnul akh, anak laki-laki dari saudara laki-laki, kemenakan ini itu hanya berlaku untuk anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung dan anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapa. Adapun anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu tidak masuk dalam kategori ahli. Jadi beda tadi dengan anak laki-laki ya. Kalau anak laki-lakinya semua sekandung, sebapak dan, tapi anak laki-lakinya itu cuma sekandung dan seibu. Sudah mulai bingung. Sebapak. Iya. Ya. Adapun anak laki-laki dari saudara kandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu itu masuk dalam kategori zawil arham. Dia tidak masuk ahli waris, tapi dia masuk dalam kategori zawil arham. Kalau tidak ada ahli waris laki-laki yang ini, itu bisa mendapatkan bisa mendapatkan warisan. Namanya zawil arham. Itu ada pembahasan khusus. Ya. Nah, kemudian yang ketujuh dan yang kedelapan adalah al-am, paman. Paman dari siapa? Dari mayit. Ingat, dari mayit. Iya, omnya yang meninggal. Am itu adalah saudara laki-laki bapak. Jadi saudara laki-laki disebut am. Dalam bahasa Arab, saudara laki-laki bapak dan saudara laki-laki ibu itu beda bahasanya, beda istilahnya. Kalau dari bapak namanya am, kalau dari laki-laki, dari ibu namanya khal. Jadi yang mendapatkan atau masuk dalam kategori ahli waris dari laki-laki itu adalah am. Siapa itu am? Saudara laki-lakinya bapak. Baik yang sekandung dengan bapak atau saudara laki-laki bapak sebapak. Bagaimana maksudnya itu? Iya, karena kakeknya menikah atau dua istrinya ya, dua istrinya dan masing-masing punya anak laki-laki. Maka yang sekandung itu namanya ammus syaqiq. Ya, ammus syaqiq. Paman laki-laki sekandung, ya, sekandung dengan bapak kita, atau al-ammu li ab. Adapun seibu itu tidak, ya. Mudah-mudahan tidak bingung. Begitu pula yang kedelapan, sudah 7 berarti ya. Yang kedelapan ibnul am, anaknya om, anak laki-laki dari paman. Yang tadi itu. Apa kita sebut ini? Sepupu apa ini? Sepupu sekali. Jadi paman kita punya anak laki-laki, baik paman sekandung atau paman sebapak. Jadi anaknya itu menjadi masuk dalam kategori ahli waris. Sudah berapa? 8. Yang ke-9 az-zawju, suami. Itu dari laki-laki suami. Jadi suami itu masuk dalam kategori ahli waris laki-laki. Dari siapa? Suami dari siapa? Dari mayit. Berarti yang meninggal siapa? Istri. Istri. Apakah suami ini harus ada?
Bisa jadi tidak ada. Kalau wanita yang meninggal itu tidak ada suaminya, belum menikah, maka ya otomatis ini tidak ada. Tapi kalau ada berarti az-zauj, laki-laki ini itu menjadi ahli waris. Bahkan suami itu tidak dapat warisan. Dan yang ke 10 yang terakhir siapa? Al-mu'tiq, orang yang memerdekakan budak. Orang yang memerdekakan laki-laki, bukan orang. Laki-laki yang memerdekakan budak. Maka dia masuk dalam kategori ahli waris. Nah, ini para jamaah sekalian adalah ahli waris dari kalangan laki-laki. Ada berapa? Ada 10. Kalau mau didetailkan sebenarnya 15. Jadi yang tidak dapat itu, yang tidak dapat, ingat, anak laki-laki dari anak perempuan itu tidak dapat, atau cucu laki-laki dari anak perempuan, itu tidak dapat, tidak dapat. Bukan tidak dapat, tidak masuk dalam kategori ahli waris. Ahli waris. Begitu pula kakek dari ibu, kakek laki-laki, bapaknya ibu kita. Jadi ibu kita punya bapak, itu tidak dapat tidak masuk dalam kategori ahli waris. Ini yang, atau paman dari saudara laki-laki ibu, om, kita panggil om kan, kalau bahasa Indonesia om semua nih. Ya, mau dari bapak atau ibu om, kita panggil om. Kalau dalam bahasa Arab beda, ada am, ada khal. Jadi kalau khal itu saudara laki-laki ibu, dapat warisan enggak? Atau masuk? Bukan dapat warisan. Masuk enggak dalam kategori ahli waris? Enggak masuk dalam kategori ahli waris. Dari laki-laki. Nah, ini perlu untuk diketahui sehingga kita bisa mempetakan siapa saja yang masuk dalam kategori ahli waris dari kalangan laki-laki. Ini harus dihafalkan, harus diingat baik-baik. Pekan depan saya mau tanya. Insya Allah. Ini untuk lanjut belajar warisan begitu. Kalau tidak dihafal begini, ya kita mau belajar warisan, ilmu waris, memang seperti itu. Jadi kalau nanti ada yang meninggal, langsung bisa didetailkan. Oh, ini ahli warisnya, ini. Wallahu alam, barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Sebelum kita tutup, kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, saya ingin bertanya terkait misalnya si mayit punya dua saudara kandung yang sudah wafat dan punya ponakan. Dari dua saudara kandung itu punya ponakan laki-laki. Sementara dia juga punya saudara sebapak. Yang mana yang jadi prioritas? Masalah prioritasnya jangan dulu dibahas di sini. Masalah prioritasnya. Tapi apakah dia masuk dalam kategori ahli? Tadi bagaimana pertanyaannya? Si mayit punya saudara kandung, laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Berarti sesuai dengan pembagian tadi, masuk enggak dalam ahli waris ini? Saudara laki-laki sekandung. Itu dulu pertama ya. Kemudian apa lagi? Oh, duanya ini mau wafat. Dua-duanya wafat, tetapi punya masing-masing anak laki-laki. Anak laki-laki. Anak laki-laki dari saudara masuk enggak ahli waris? Masuk. Iya. Dan punya saudara sebapak satu orang. Sebapak. Sebapak. Jadi dia punya saudara laki-laki si mayit ini punya saudara. Kita katakan tadi, ada enggak? Disebut enggak? Masuk juga ahli waris. Pertanyaan berikutnya, siapa yang diprioritaskan? Sabar, nanti supaya tidak supaya berurut. Nah, cukup ya? Menanyakan bagaimana status anak yang lahir di luar nikah. Apakah Iya. Kan kita sudah bilang tadi, yang menjadikan penyebab seseorang itu dapat warisan karena pernikahan yang sah itu ada walinya, ada saksinya, meskipun tidak ada surat nikahnya. Maksudnya
Kan dulu itu orang-orang dulu itu menikah tidak ada apa? Tidak ada surat-surat nikahnya. Mana nih? Yang penting ada saksi dan ada wali. Jadi perlu diperjelas waktu menikah itu ada saksi, ada walinya enggak? Ya. Kalau tidak berarti ya tidak masuk dalam kategori penyebab mendapatkan warisan. Tapi boleh mendapatkan wasiat, ya. Bisa mendapatkan apa? Wasiat. Ya. Kalau seperti itu. Allah. Ya itu yang dimaksud ya. Kalau dia hamil di luar nikah. Ya, itu yang dimaksud. Wallahu a'lam. Cukup ya? Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.